Raihan melangkahkan kakinya dengan gontai kembali ke ruang keluarga. Ada apa, Dad? Bunda mana? Davin melihat dedinya lekat-lekat. Dia tahu pasti ada sesuatu yang salah. Alicia pindah duduk di samping papanya itu. Apa Kak Alan beneran patah hati? Ceplos Alicia. Sepertinya begitu. Kasihan Alan, dia begitu terpukul. Raihan mendesah. Dia mengingat kembali dirinya saat ditinggalkan Andin, mantan istrinya dulu. Dia begitu terpukul. Beruntung kehadiran Mita membuatnya kembali mendapatkan tujuan hidup. Aku sudah sering memperingatkan Alan, kalau Airin itu hanya nge-PHP-in dia. Tapi, dianya tetap ngeyel. Desah Davin, kesal juga sebenarnya kepada adik lelakinya itu. Kasihan kakak. Alicia berdiri dan melangkahkan kakinya hendak menuju ke kamarnya. Mau kemana? Tanya Raihan. Ke kamar ngambil HP. Jawabnya, dia berdiri di dekat kursi. Tidak jadi pergi karena papanya bertanya. Kamu hibur sana kakakmu, dia biasanya begitu dekat denganmu. Ujar Raihan. Tapi rasanya ada seseorang yang lebih bisa menghiburnya, Pak. Jawab Alicia. Siapa? Raihan dan Davin bertanya dengan kompak. Ada deh, lihat aja nanti siapa yang datang. Alicia tertawa kecil, kemudian pergi. Siapa? Raihan menatap Davin dengan penuh keheranan. Davin hanya mengendikan bahunya. Rumah Renika. Renika sudah sampai di rumahnya. Ren, teriak mamanya. Mereka segera berpelukan sambil terisak. Kenapa kamu tega, Ren? Kenapa ninggalin mama? Mamanya memukul-mukul lengan Renika dengan sambil terisak. Maaf. Renika mengeratkan pelukannya sambil terisak. Ren, jangan lakukan hal seperti itu lagi. Desah papanya. Renika beralih memeluk sang papa, sambil menangis. Maafin aku, Pak. Aku nggak akan kabur lagi. Malamnya, Renika bisa tidur dengan nyenyak. Setelah selama beberapa hari, dia tidur di atas kasur kecil dan tidak terlalu empuk di rumah kontrakan. Ah, nyamannya, gumam Renika, sambil memeluk guling. Paginya, hei, calon pengantin tidurnya ngebuo. Renika sontak terbangun, saat mendengar suara seseorang yang membuatnya kesal. Lagi apa kamu di sini? Ih, ganggu aja, ketus Renika. Lagi ngecek calon istri, siapa tahu rajin. Ternyata kebo, ejek Raja. Semalam, Raja memang menginap di rumah Renika. Sekalian membahas soal pekerjaan dengan Dito. Dito sendiri, sebenarnya sudah menikah. Tapi malam ini, dia izin kepada istrinya untuk menginap di rumah orang tuanya. Makanya, jangan mau nikah sama aku. Balas Renika sewot. Tidak terima dikatain malas. Ayo hari ini kita fitting baju pengantin. Ujar Raja, dengan senyuman manisnya. Malas. Renika menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Aku tunggu di bawah, paling lama 20 menit kamu harus sudah beres. Raja langsung melengos pergi. Renika mengintipnya dari celah selimut, yang dia buka sedikit. Setelah memastikan Raja pergi, Renika segera mandi. Mereka memang sudah membuat rencana. Raja akan pergi dengan Renika ke butik. Setelah itu Davin akan menyusul. Davin akan berpura-pura fitting baju pengantin dengan Alicia adiknya. Supaya rahasia tetap terjaga saat mereka bertemu. Butik. Selamat siang calon pengantin. Duh, makin ganteng aja. Sapa wanita cantik berusia 28 tahunan. Dia adalah Carlina, yang masih sepupu Davin dan Alicia juga. Pemilik butik, dia memang sudah sukses di usia mudanya. Kak Carlina, cepetan ukur kakakku ini. Aku mau jalan-jalan. Rajuk Alicia, dia sebenarnya malas menemani Davin pergi fitting baju pengantin. Tapi, karena Davin mengatakan akan mentraktirnya keliling mall dan membelikan apapun maunya. Akhirnya dia setuju. Adikku yang satu ini bawel banget.
Karlina tertawa kecil. Davin menggeplak kepala adiknya itu dengan pelan sambil tertawa. Dia mau ngerampok aku, Kak, ujar Davin dengan nada merajuk. Alicia langsung melotot, dikatain begitu. Mereka pun tertawa bersama. Hingga Karlina memberi kode kepada Davin dan Alicia lewat lirikan matanya. Davin dan Alicia langsung menoleh ke arah yang dimaksud Karlina. Ternyata Renika dan Raja sudah tiba. Mata Davin langsung melotot, melihat Renika yang memeluk tangan Raja. Dan tentu saja, Raja tertawa mengejeknya. Sedangkan Alicia dan Karlina sedang berusaha menahan tawa mereka. Melihat Davin, Renika dan Raja. Renika sendiri, sebenarnya tadi sama sekali tidak menggandeng Raja. Namun, saat melihat Davin yang terlihat begitu dekat dengan Alicia dari kejauhan, dia merasa kesal. Oleh karena itu, dia langsung memeluk lengan Raja. Maksudnya untuk menunjukkan kemesraan juga. Meski jelas-jelas tidak sinkron, karena terlihat sekali raut mukanya begitu kecut. Alicia sengaja memeluk pinggang kakaknya itu, supaya tambah seru, pikirnya. Calon pengantin sudah datang rupanya. Karlina mendekati Renika dan Raja. Saya Karlina, kamu pasti Renika kan? Saya sudah melihat fotomu. Tante Mita yang mengirimkannya, hehe. Ujar Karlina sambil terkekeh. Renika hanya tersenyum sambil mengangguk. Mereka pun cipika-cipiki sebentar. Tuh kemarin si Aulia nyariin kamu, Raj. Ceplos Karlina. Dia langsung menggigit bibir bawahnya karena sadar dengan kesalahannya. Karlina memang cukup akrab dengan Raja, apalagi setelah Aulia tetangganya ternyata terus memintanya untuk dicomblangin dengan Raja. Renika mengerutkan dahinya heran. Aulia siapa? Dan Raj, maksudnya. Davin dan Alicia sudah saling tatap kesal kepada Karlina, dan berpikir semuanya akan terbongkar hari ini. Jika ia begitu, maka semuanya bisa saja kacau. Bisa saja Renika menganggapnya mempermainkan dan akhirnya dia marah. Itu Aulia teman sekolahnya dulu, kebetulan dia tetanggaku. Katanya sih mau ngajak reunian. Hehe. Karlina menghela nafas lega, karena sudah berhasil membuat alasan. Oh gitu ya, tapi Raj maksudnya. Renika masih belum puas dengan jawaban Karlina, dia merasa dibohongi. Namaku yang lain, karena aku ganteng, jadi sering dipanggil Raja. Sambil mengedipkan sebelah matanya, Renika mengangguk, meski rasanya antara percaya dan tidak percaya. Yuk, Karlina mengajak Renika ke arah Davin. Renika merasa kakinya seakan melayang tidak menginjak tanah. Dia berusaha menguatkan hati untuk bersikap biasa saja dengan pria yang dia cintai. Davin menatapnya penuh kerinduan, ingin rasanya dia berteriak, "Aku calon suamimu," tetapi semua sudah kadung direncanakan matang-matang. Untuk membuat semua ini menjadi kejutan untuk Renika. "Hai Ren." Davin mengulurkan tangannya. "Kamu mengenalnya?" Raja berakting seolah tidak kenal. Renika mengangguk. Dia pria itu kan, yang dengan Muhem, di taman waktu itu. Sela Raja, pura-pura kesal. Sialan aktingnya bagus banget, rutuk Davin dalam hati, sambil menatap kesal Raja. Renika mengerucutkan bibirnya. "Jangan diungkit," suaranya pelan. "Itu tangannya kasihan pegel." Raja tersenyum dan memberi isyarat kepada Renika dengan ekor matanya. Renika menyambut tangan Davin dengan tangan yang bergetar. "Kak Dev apa kabar?" tanyanya, dengan mata yang mulai menghangat. "Baik, Ren." Davin menggenggam tangan Renika erat. Mata mereka bertemu. Davin ingin sekali memeluknya, tapi dia sedang pura-pura akan menikah dengan wanita lain. Raja berdeham dengan kasar, untuk menyadarkan mereka. Renika segera menarik tangannya, namun susah. Karena Davin menggenggamnya erat. "Sayang, ayo cepetan fitting bajunya. Kita kan mau ke mall."
Aku pengen ke bioskop mau nonton film horor terbaru yang tayang perdana hari ini. Aku nggak mau telat, rajuk Alicia, sambil menarik-narik tangan Davin. Davin melirik Alicia dengan tatapan horor, dia kesal. Hati Renika bergejolak, dadanya terasa sakit. Dia meremas tali tas selempang yang dibawanya. "Dia calon istrimu?" tanya Renika sedih. "Iya, aku calon istrinya. Maaf ya kak, kami duluan. Soalnya kami banyak acara." Alicia dengan cepat menjawabnya. Davin hanya mendengus sebal padanya. "Iya silahkan," jawab Renika pelan. Davin dan Alicia pun pergi mengikuti Carlina yang mengarahkan mereka ke tempat pakaian untuk pengantin pria. Berbagai jas mahal dan branded rancangan, Carlina sendiri terpajang di sana. Carlina adalah pemilik dan juga salah satu desainer ternama di negeri ini. Setelah meminta seorang asistennya mengurus Davin, Carlina membawa Renika ke tempat deretan baju pengantin rancangannya. Nah, ini adalah model khusus yang diminta Mita, ibunya Davin untuk pernikahanmu, Ren. Carlina menunjukkan sebuah gaun putih bertabur berlian dan payet-payet berkualitas. Baju itu tampak elegan dan mewah. Wah, gaun ini desainnya sederhana, namun terlihat mewah dan elegan. Aku suka banget, tapi sepertinya sangat mahal, ujar Renika sambil menyentuh-nyentuh gaun itu. Dia memang termasuk golongan orang berada, orang tuanya pengusaha cukup sukses. Namun, jika dibandingkan dengan keluarga Raihan tentu saja jauh. Mungkin kekayaan keluarga Renika hanya 20% dari kekayaan milik Raihan. Lumayan, Carlina tertawa. Ayo dicoba, ujar Carlina. Renika segera membawa gaun itu memasuki ruang ganti. Sementara menunggu Renika, Carlina duduk di sofa dengan Raja. "Kamu jangan nge-PHP-in anak orang," ketus Carlina. "Siapa?" "Aulia. Dia terlalu sering nge-PHP-in anak orang." Jadi, Raja bingung dengan perkataan Carlina. "Siapa lagi?" "Ya dialah. Awas ya kamu sampai sakitin dia, dia tetanggaku. Aku bisa malu pada orang tuanya," jawab Carlina masih ketus. "Aku nggak pernah nge-PHP-in anak orang, mereka sendiri yang minta di-PHP-in. Aku sebenarnya malas, apalagi sama cewek yang terlalu ngejar-ngejar aku." Raja bicara sambil main game online. Kamu tuh. Kalau nggak suka bilang dari awal, jangan seolah ngasih harapan," ujar Carlina. "Merekanya aja yang baper," jawab Raja santai. Carlina hanya mendengus sebal. "Aku dengar kamu batal tunangan." Kini Raja menyimpan HP ke dalam saku celananya. Aku ada tamu lainnya." Carlina hendak berdiri, tetapi Raja segera menahannya agar tetap duduk. "Kenapa? Malu? Sok nasehatin aku, kamu sendiri sudah 3 kali batal tunangan. Mending aku dong, putus sebelum tunangan," ledek Raja. Carlina diam dengan mata menghangat, sakit rasanya mendengar perkataan Raja. Maaf, aku hanya bercanda kali," menarik Carlina ke dalam pelukannya. Carlina diam, tidak menolaknya. "Hei, apa-apaan kalian? Kalau Renika melihatnya, dia bisa minta batal nikah," Davin berkata pelan namun dengan nada kesal. Seperti biasanya, Raja menanggapinya santai. Sedangkan, wajah Carlina sudah memerah karena malu. "Kalian menikah saja, cocok kok," ceplos Alicia sambil tertawa kecil. "Apaan sih Alicia? Raja itu udah kayak adik aku sendiri," jawab Carlina. Usianya memang 4 tahun lebih tua dari Raja. "Iya kakak," Raja tergelak. "Aku sudah selesai." Terdengar suara Renika dari belakang Davin. Kebetulan posisi Davin memang sedang memunggungi arah ruangan ganti. Wow.